Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita siapkan hati dan meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kita dan sumber hikmat bagi kita untuk dapat melakukan aktivitas atau pekerjaan kita dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan sampai hari ini kami merasakan betapa banyak berkat yang telah Engkau beri. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, kami yakin dan percaya hari ini pun Tuhan akan menyertai kami. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tuntunan kasih Tuhan. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya hanya firman Tuhanlah yang dapat mengajar kami dan memberi hikmat bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 12 Februari 2025, tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Atong manat mahamu mamereng manakasi parulaon muna. Songon akka namar roha. Unang masongon akka nahurang roha. Parhaseang hamu matiki. Ay ari hasusaan do nuaing. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ada beberapa hal yang tidak dapat ditarik kembali. 1. Anak panah yang sudah dilepaskan dari busurnya. 2. Kata-kata yang telah diucapkan. 3. Kesempatan yang disia-siakan. Dan yang keempat adalah waktu yang telah terlewat. Waktu tidak dapat kembali. Waktu hanya datang satu kali. Oleh sebab itu, kesempatan atau waktu yang datang hanya satu kali itu harus kita manfaatkan dengan baik. Tentu pemanfaatannya untuk kebaikan kita. Jangan jadi sia-sia. Hidup ini adalah waktu yang pun akan berlalu. Kesempatan yang tidak selamanya ada kepada kita. Oleh sebab itulah kita harus memakai kesempatan kita di dalam kehidupan ini dengan baik. Karena demikianlah firman Tuhan mengajarkannya kepada kita. Supaya kita hidup sebagaimana orang yang baik, orang yang arif, bukan seperti orang yang bebal seperti dikatakan dalam renungan ini. Dan kita diminta untuk mempergunakan waktu ini dengan baik. Karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya apa? Hari-hari ini adalah jahat, artinya di dalam kehidupan kita setiap hari, itu banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan yang menghambat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Efesus 5 ini berbicara secara khusus hidup sebagai anak-anak terang. Hidup yang memakai berkat Tuhan dengan baik dan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan berarti hari-hari kita pakai untuk hal-hal yang berguna. Jika orang mengatakan time is money, artinya waktu adalah uang,
Berarti waktu itu adalah sesuatu yang berharga, yang tidak boleh kita sia-siakan. Setiap detik, menit, jam itu adalah berharga, yang tidak akan pernah kembali lagi. Waktu itu akan terus berjalan sampai saatnya waktu itu berhenti bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan bagaimana kita hidup sebagai orang yang bijak, orang yang arif, bukan seperti orang bebal. Yang mau mengatakan kita harus hidup di dalam kebenaran, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan mau menjadi pelaku firman yang setia. Belajar dan terus belajar di dalam terang kasih Tuhan melalui firman-Nya. Kita tidak boleh mengandalkan pikiran dan pengetahuan kita. Tetapi marilah kita mengandalkan firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kita. Karena di dalam firman Tuhanlah kita dapat mengarahkan dan menjalani hari-hari kehidupan kita seperti yang dikehendaki Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengajar kita untuk menghargai waktu, untuk memakai waktu dengan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita merenungkan hari-hari yang telah kita lewati. Apakah hari-hari kita sudah kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau jangan-jangan hari-hari yang kita lewati atau yang kita pakai ini hanya untuk menyenangkan diri kita, hanya untuk memenuhi ego kita. Firman Tuhan hari ini sangat jelas mengajar kita untuk waspada, untuk berhati-hati, memakai hidup ini, memakai waktu ini dengan baik. Tentu memakai waktu ini dengan baik, kita hidup menurut kehendak Tuhan. Berjalan di dalam jalan kebenarannya, hidup di dalam kasih-Nya, dan mengaktualisasikan kasih itu dengan mengasihi sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita perbuat dalam hidup ini? Sudahkah kita melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kita memakai diri kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, saluran berkat dari Tuhan kepada sesama? Atau jangan-jangan kita masih hanya mementingkan diri kita, mencari-cari keuntungan diri kita saja? Hari ini kita diingatkan untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Kita hidup seperti Yesus yang meneladani Allah. Lalu kita meneladani Yesus Kristus yang rela berkorban, yang memberikan dengan sukacita untuk keselamatan kita. Demikianlah kiranya kita saudara, agar kita pun menaruh kasih kepada sesama kita sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat pesan firman Tuhan hari ini agar kita tidak berpaling daripadanya. Jangan memaksakan kehendak, janganlah mengeraskan hati, tetapi biarlah Tuhan yang melembutkan hatimu dan terus mengarahkan hidupmu agar kita tetap melakukan kebajikan, hal-hal yang baik dan benar di tengah-tengah kehidupan. Karena waktu kita tidak akan pernah kembali. Saatnya waktu itu akan berhenti. Dan ketika waktu kita akan berhenti, maka disitulah kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah kita perbuat di dalam kehidupan ini. Hari-hari ini adalah jahat. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah berhenti melekatkan hidupmu kepada Tuhan. Karena tanpa hidup bersama Tuhan, kita akan tergerus oleh godaan-godaan dunia. Kita akan jatuh ke dalam dosa dan hidup binasa. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk memakai waktu dengan baik, menjalani hari-hari kita dengan baik, dan menjadi orang-orang yang baik yang dikenan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ke sehari kami terus diajar oleh firman Tuhan. Dan biarlah kami dapat memakai waktu kami dengan baik untuk melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu.
Jangan biarkan kami mengeraskan hati dan pikiran kami, membiarkan segala hasrat dunia yang sia-sia ini menyeret kehidupan kami jauh dan semakin jauh daripadamu. Tetapi hari ini kami akan terus berkomitmen dan berjanji di dalam Tuhan. Kami akan tetap setia menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Kuatkan dan mampukanlah kami Bapa, agar kami dapat melakukan segala sesuatu yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.